Maka saya tertarik untuk lari ke bangunan karena di barang bangunan itu lebih safety. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama Mas Jen. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Nah sahabat, alhamdulillah sekarang saya ada di rumahnya Japais dan sekaligus mau nanya-nanya tentang yang ada di rumahnya Japais. kegiatan sehari-hari ya. Kegiatan sehari-hari Japais. Dan kita juga bareng Kak Iya. Asma Dan nih. juga sama- ada saya Asma juga di Family. sini ya, ditemenin saya juga ini karena ini Mas Japais ini buka toko material karena material ini sahabat sekarang lagi melunjak. Pingin tahu harga bahan. Nah, oh ya Japais, saya mau nanya ini kenapa Japais kok tertarik menjual bahan material sama bangunan ini Japais? Jadi awalnya saya tidak ada rencana ingin jualan seperti ini, sahabat. Coba kita mendekat ya sini ya. Nih, kita jual semen, jual peralon, jual besi juga, sahabat. Walaupun besi sekarang lagi mahal, sahabat. Iya. Besi sekarang naik banget. Awalnya saya tidak berencana mau buka toko seperti ini. Saya setting bangun ini, saya mau buka minimarket atau supermarket lah. Cuman setelah dipertimbangkan dengan banyaknya supermarket di sini, dalam tanda kutip supermarket terkenal ya, yang sudah di setiap pojokan ada, yang sudah terkenal, yang Maret itu, yang labelnya Maret ya. Iya, iya. Nah, kayaknya kita sulit untuk bersaing dalam hal itu. Apalagi kalau kita buka toko sembako seperti supermarket itu kan ada batas kadaluarsanya ya. Ya, benar. Sehingga apabila tidak laku maka barang akan rusak. Maka saya tertarik untuk lari ke bangunan karena di barang bangunan itu lebih safety. Misalnya seperti peralon, kan nggak mungkin peralon rusak selama 1 tahun, 5 tahun pun peralon tetap peralon. Iya, Dan benar. harga itu tiap tahun mesti, bukan tiap tahun, bahkan tiap beberapa bulan itu selalu naik kalau untuk bahan bangunan. Seperti halnya semen, sahabat. Semen dulu saya waktu bangun masih harganya sekitar 42 ya untuk gersik, sekarang sudah 58. Kalau ini dulu masih di bawah harga 30, sekarang udah 40-an. Jadi tidak ada ruginya kalau kita selaku para TKI atau para PMI ya, yang lama di Arab Saudi, yang tentunya kalau untuk bersaing dengan orang yang sudah lama duduk di sini kan sulit. Ya, Apalagi tempatnya belum dikenal. Dan alhamdulillah saya lari ke sini. Ini seperti besi, seperti apa ini? Asbes dan peralatan elektronik, walaupun masih kecil sahabat karena saya baru mulai. Namun ya itu sahabat, memang walaupun ini istilahnya jarang untuk rusak, cuman kalau mau buka seperti ini harus punya modal yang agak besar. Kalau menurut saya sih paling sedikit harus 200 juta. Paling sedikit harus itu, karena kenapa? Kayak besi nih sahabat, satu lembar besi yang 12-an ini 120-an sahabat, satu biji. Jadi walaupun kelihatan sedikit, ini puluhan juta sahabat. Iya, Nah, benar. terus ini hasbis satu lembarnya berapa? Ini kalau yang besar sekitar 80-an, 83 sama 80-an lah. Berarti ada yang besar, ada yang kecil Ada yang ya? kecil, ada yang ukuran 3 meter, ada yang ukuran 24. Dan juga di sini Japais jual ini jualan Khusus betul. di dapur ini. khusus dapur. Dapur. Iya, khusus dapur. Masya Allah. Ada payung juga di sini. Cuma ini bukan untuk dijual. Jual karena takut hujan ya. Tadi udah lengkap ya, biarpun sedikit-sedikit Sedikit-sedikit tapi gitu. ya bertahap namanya. Saya juga baru 2 bulan sahabat balik ke sini. Bulan Asma ya pulangnya ya. Bulan Asma. Bulan saya 1 bulan. Baru saya Baru datang. Japais. Tapi ya alhamdulillah lah daripada nganggur kita biar Benar. nggak jenuh. Karena gini sahabat, kalau kita pulang tidak ada kegiatan maka yang timbul itu ingin menghabiskan uang. Bener. Setiap hari keluar. Namun kalau sudah ada bisnis kayak gini, kita ada kesibukan, minimal mau mengeluarkan uang kita masih mikir-mikir ya. Karena wah ini lebih baik dijadikan kolakan dan sebagainya. Saya tinggal di sini sahabat 1 bulan kemarin 10 juta kayaknya lebih habisnya. Habis ya. Apalagi orang yang baru-baru datang ya, 10 juta Kayak itu kan saya ini. mudah banget. Kayak saya ini Japais karena belum pulang
selama 15 tahun, baru kali ini pulang satu keluarga. Jadi setiap keluar itu harus memegang di dompet itu tidak kurang tidak lebih harus 1 juta keluar. Keluar bukan keluar untuk beli ini beli itu, cuma untuk keluar ke pasar aja udah 1 juta itu habis. Betul, karena kita itu masih belum bisa beradaptasi, sahabat. Sedangkan apabila kita tidak ada kegiatan, hanya duduk, maka pikiran kita itu larinya ke tamasya, ke pergi. Tapi no problem sih. Silahkan kalau awal-awal tidak apa-apa, cuman harus segera direm. Karena bekerja di Arab Saudi itu tidak mudah, sahabat. Menghabiskannya gampang, 1 bulan bisa habis. Tapi untuk mendapatkannya itu yang sulit. Dan kita tidak akan selamanya tinggal di Arab Saudi. Jadi ini alasannya saya kenapa larinya ke barang material seperti ini. Walaupun sekali lagi ini masih belum apa-apa, masih sangat kecil, sahabat. Yang penting kita melangkah dulu. Saya masih belajar di mana tempat kolakan, harga-harga. Karena butuh belajar, sahabat. Tidak langsung bisa tahu kan di mana kolakannya dan sebagainya. Tapi lengkap ya Pak, semuanya ada ya. Saya taruh walaupun sedikit-sedikit. Tapi nanti Capais ini kalau misalnya ini habis, kolakannya kemana? Kita sekarang itu, waduh, gampang banget sekarang, sahabat. Kita pakai COD, bukan hanya barang-barang kosmetik, elektronik, tapi barang bangunan pakai COD. Kita telepon, kita pesen, order, diantar, bayar di tempat. Masya Allah. Gitu, Wah, bisa baik. ditiru ini sama Asma ini. Dan ini kemarin saya yang sempat viral, sahabat. Ya, ini. Ini pembangunan pagar. Kenapa saya bangun pagar, sahabat? Karena saya rencana kalau ada kemampuan uang nanti ya, ini mau dikasih atap lagi dan mau ditaruh kayu, sahabat. Jadi kayu bisa ditimbun di sini karena di dalam bisa dilihat kan sudah full ini. Iya, Tidak iya. muat lagi untuk kayu. Jadi kayaknya lebih baik nanti ditaruh di sini, di sebelah. Berarti ini masih proses ya Capais ya. Masih proses, masih bertahap dan masih panjang perjalanan. Makanya saya bilang ke sahabat-sahabat di semua yang menonton video ini, dukung terus Faiz Slamet biar cepat. karena ini saya nonton di channelnya Faiz Slamet ya. Ini yang buat pagar ini kasih dari apa? Dari YouTube. Dari Benar. sahabat-sahabat semua. Betul. Tapi Faiz Slamet ini tidak lupa mendoakan Sahabat-sahabat di semuanya yang menonton, like, komen, dan subscribe, mudah-mudahan diberikan kesehatan, murah rezekinya, diberikan rezeki yang lebih banyak daripada saya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu doanya Pak Faiz Slamet buat subscribernya. Dan juga Asma juga tidak lupa buat subscriber selalu mendoakan karena apa? Asma dapat rezeki, dapat duit itu dari subscriber. Betul. Tanpa dukungan Subscriber ya. Betul. Kita ini tidak ada apa-apanya. Betul banget. Dan ini juga sahabat, kita dengan Kak Asma, kan Kak Asma punya mobil truk nih. Kita bisa lihat sahabat nih punya mobil truk. Ini bisa kerjasama nanti. Betul. Karena kenapa? Kemarin saya ngambil pasir ini, Mas, pasir-pasirian ini malah dari Camplong. Camplong itu daerah Sampang, dekat dari Kak Asma. Iya, jadi bisa bisa nanti kalau mau nelpon harga sahabat lah untuk bawa mobilnya Kak Asma ya. Iya, Jadi ini saling berkaitan, saling sahabat. dukung. Betul. Dan Kak Asma kalau mau main-main ke Pamekasan butuh genting Iya, atau betul. butuh semen, pulangnya dari sini nganter pasir bisa langsung ngambil di saya. Dari Tentu Capais harganya Slamet. mesti diskon, sahabat. Iya. Apalagi subscriber Faiz Slamet datang bilang subscriber, saya kasih diskon. Diskon gitu sahabat, Masya Allah. Masya Allah, promosi terus, sahabat. Iya, karena tanpa promosi kita ini tidak laku sahabat. Dan ini alhamdulillah ya, karena ngobrol santainya sudah alhamdulillah. Toko seperti ini sebenarnya saya itu awalnya tidak kepikiran bikin toko seperti ini, hanya rumah-rumah biasa. Namun setelah dipertimbangkan lagi, sahabat, kayaknya mubadir karena kita kan di pinggir jalan nih. Iya benar. Tidak ada salahnya untuk dijadikan tempat usaha. Kata orang tua itu kalau di pinggir jalan, sahabat, apalagi barang berharga, kadang pepaya mentah saja ditaruh di pinggir jalan ada yang nawar, sahabat. Pisang mentah saja taruh pinggir jalan ada yang nawar. Jadi memanfaatkan lokasi seperti ini. Iya, Memanfaatkan ya. Iya, lahan yang kosong. Itu sebenarnya itu sih tujuan, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada sahabat-sahabati
Jangan sampai kita hanya lama di Arab Saudi tapi tidak ada planning atau rencana di Indonesia. Sekali lagi ini saya ingatkan, sampean kerja boleh ke Arab Saudi, cuman uangnya itu ditabung dan diarahkan ke hal yang sekiranya nanti seandainya sahabat-sahabat pulang sudah ada pijakan, Betul. sudah ada kerjaan di negara sendiri. Tentu saya yakin tidak ada satupun para PMI atau TKI yang bercita-cita seumur hidup di negara Negara orang orang. lain. Karena seindahnya di negara orang tetap lebih indah di negara sendiri Tidak, kalau tidak. sama-sama bisa mendapatkan penghasilan. Betul. Jadi atur semaksimal mungkin untuk persiapan sekiranya nanti bisa kembali ke Indonesia. Ya, dan seperti saya, Cak Faiz ya, karena ini kerjanya saya di Arab Saudi ini berat, apalagi jam-jaman. Dan alhamdulillah ngumpulin sedikit, alhamdulillah sahabat, karena di Indonesia ini, apalagi di Madura, Cak Faiz, apalagi di pedesaan sulit untuk mendapatkan duit 100.000. Betul sahabat. Sulit banget terus terang ya. Di Indonesia itu tidak semudah yang dibayangkan sahabat-sahabati semuanya. Mungkin kalau di Arab Saudi mau mendapatkan 1 juta sehari itu gampang ya. Kalau jam-jaman anggaplah 10 jam nggak nyampe. 10 jam ya. 12 jam. 12 jam 12 sudah jam. nyampe 1 juta. Tapi di sini sahabat 100.000 itu sulit banget. Sulit. 100.000 sulit banget, benar-benar. Walaupun kita punya modal, tapi kita tidak diarahkan kepada hal yang benar, tidak tahu caranya, maka habis sahabat. Sedangkan 100.000 sulit untuk didapatkan, sedangkan keluarnya 1 juta itu mudah banget. Mudah Nah, itulah di Indonesia seperti itu sahabat. Makanya buat sahabat-sahabat yang ada di Arab maupun di Malaysia, jadi negara mana saja, ini Asma cuma ngasih arahan ya sama Cak Faiz. Mungkin lagi ada duit ditabung saja Ditabung dan direncanakan untuk berbisnis di Indonesia sehingga nanti bisa kembali dan menetap di Indonesia. di Indonesia, karena kalau di Indonesia ini bisa ngumpul keluarga. Betul. Nah, cuma itu saja yang Asma sampaikan sama Cak Faiz, karena ini sudah cukup lumayan waktu dan durasi, karena ini sudah enak ngobrol ya. Mau maghrib juga. Mau maghrib juga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Asma, kepada Mas Zen yang Oke, sudah berkunjung siap. ke sini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya, bisa silaturahmi Insya lagi. Allah. Dan tunggu kedatangan Faiz Slamet di rumahnya Kak Asma insya Allah. Insya Allah ditunggu kehadirannya. Siap, insya Tapi Allah. kalau di rumah Asma tidak seperti di rumah Cak Faiz ya. Lebih Karena bagus rumah Kak Asma. Udah beda karena lebih desa lagi. Sebenarnya bukan itu sih, poinnya itu bukan itu. Poinnya itu silaturahmi dan kita harus saling Betul. menjaga persaudaraan, terutama kita harus menjaga etika dalam bersahabat. Betul banget. Nah, karena berhubung ini sudah selesai sahabat ya, saya jadi penutup aja apa Cak Faiz. Kalau bisa Cak Faiz lagi. Oke demikian saya bajak channelnya Kak Zen nih, Mas Zen ya, Iya. channelnya Mas Zen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Kak Asma, Asma Family, dan Mas Mas Zen Zen. dan juga Faiz Slamet. Dari Pamekasan Madura saya ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.